Suami selingkuh dengan pembantu di kegelapan. Kisah ini diambil dari kisah nyata yang disampaikan oleh ulama masyhur, seorang guru besar di negeri ini, di sebuah kuliah umum yang disampaikan di pondok pesantren yang diasuh beliau. Di suatu pagi, seorang majikan akan berangkat bekerja, sebut saja Pak Herman, bukan nama sebenarnya, meminta pembantunya yang bernama sebut saja Mbak Inem untuk menyiapkan sepatunya. "Mbak, tolong sepatunya dilap dulu ya." "Iya Pak, silakan sarapannya sudah saya siapkan di meja, sekalian adek dan ibu juga," sambil tangannya mempersilahkan ke ruang makan. Pak Herman melirik Mbak Inem. "Iya Mbak, nanti." "Oh iya, itu kaos kakinya disiapkan juga ya." "Iya Pak." Mbak Inem bergegas mengambil kaos kaki. Pak Herman masih memandangi tubuh molek pembantunya itu. Memang jika dilihat, pembantunya memiliki tubuh yang molek. Sambil berjalan ke ruang makan, Pak Herman terus memandangi pembantunya itu. Beberapa menit Pak Herman selesai menyantap sarapan di ruang makan. Ia mengantarkan anaknya ke dalam mobil dan meminta supir pribadinya untuk mengantar ke sekolah. Istri Pak Herman juga ikut mengantarkan anaknya untuk bersekolah. Inilah kesempatan Pak Herman menghampiri Mbak Inem. "Nam," seru Pak Herman memanggil Mbak Inem yang sedang mencuci piring di dapur. "Dalam Pak." Mbak Inem menunduk menghampiri Pak Herman. Sedikit ragu untuk menyampaikan, Pak Herman berkata, "Tolong ambilkan segelas air." "Njih Pak." Kembali dengan segelas air dan menyerahkan kepada majikannya. "Silahkan Pak, saya cuci piring dahulu," sambil berpamitan. Tak diduga majikan hidung belang itu menarik tangan Mbak Inem. "Sebentar," kata Pak Herman. Agak sedikit risih dipegang tangannya dan menarik perlahan dengan sopan tangannya. "Maaf Pak," sambil menunduk. "Gak apa-apalah, biasa saja." Sambil mengernyitkan dahi, tiba-tiba majikan itu mengatakan, "Nanti malam melayani saya ya." Mbak Inem sontak kaget dengan pernyataan dari majikannya. "Maaf Pak, maksudnya apa ya?" dengan polos menanyakannya. "Alah, udah layani saja ya, gampang, nanti gaji kamu aku tambahi. Minta berapa aja?" Sedikit berpikir lalu Mbak Inem menjawab, "Iya Pak, tapi lampunya dimatikan saja ya Pak," memohon kepada majikannya. "Ah, gampanglah, itu yang penting." "Oke." Girang karena tawarannya diterima. Kemudian Pak Herman berangkat ke kantornya dengan sopir pribadinya tadi yang telah sampai. Di sore hari menjelang maghrib, Mbak Inem berada di ruang makan menyiapkan makan malam. Istri Pak Herman sedikit heran karena parfum Mbak Inem cukup menyengat. "Wah, parfummu oke juga Nam," memuji pembantunya yang polos itu. "Iya Bu, sedikit wangi." "Tumben-tumben kamu. Mau ketemu pacar kamu ya?" Istri Pak Herman menggoda Mbak Inem. Mbak Inem hanya tertawa malu mendengar candaan dari majikannya itu. Malam tiba, inilah saatnya majikan hidung belang itu beraksi. Tanpa mengetuk pintu kamar Mbak Inem, Pak Herman langsung masuk ke kamar Mbak Inem dan langsung menjalankan aksinya. Dia menanggalkan baju dan celananya seketika dan membuka pakaian pembantunya itu. Terjadilah hubungan gelap di gelap malam. Pak Herman sangat bersemangat dan bergairah, bahkan mencumbu bagaikan malam pertama, tanpa suara dan tanpa cahaya. Beberapa jam berlalu, keduanya terbaring. Terlihat wajah girang majikan hidung belang itu, dan Pak Herman berkata, "Makasih Nam, nanti gajimu aku tambah." "Ya tambah saja yang banyak, sekalian ceraikan istrimu." Pak Herman terpelanjat sangat shock mendengar suara itu. Lantas ia berlari menuju saklar lampu dan menyalakan lampu. Tak disangka istrinya dengan tatapan tajam penuh amarah dan penuh penyesalan.
Istrinya berkata, "Wahai suamiku, apakah kurangnya aku melayanimu hingga kau mencari yang haram dan kau benar-benar terpuaskan dengan keharamanmu itu?" Bagaimana ini bisa terjadi? Di sore tadi ketika Mbak Inem berada di ruang makan untuk menyiapkan makanan dan bersama dengan istri Pak Herman, Inem berkata, "Bu, ada yang ingin saya sampaikan, tapi tolong ibu jangan berkecil hati terlebih dahulu." "Ada apa, Inem?" "Tak apa, ceritakanlah padaku." "Begini, Bu, tadi pagi Bapak mengatakan kalau saya harus melayani nanti malam." Inem hampir menangis tak tega melihat raut istri Pak Herman. Lalu melanjutkan, "Tapi ibu tidak perlu khawatir, saya bukan orang seperti itu." Inem melanjutkan, "Mohon maaf untuk kebaikan semuanya. Nanti malam ibu tidur saja di kamar saya kasih parfum saya ini. Matikan saja lampunya karena saya memohon kepada Bapak begitu. Tolong ibu jangan berkecil hati." Istri Pak Herman hanya bisa terdiam, terpaku membisu, lantas memeluk Inem dengan kebersihan dan kejujurannya. Itulah mengapa istri Pak Herman bisa berada di kamar Mbak Inem dan menggantikan posisinya. Lantas istri Pak Herman menangis terseduh dan penuh penyesalan, sangat-sangatlah menyesal. Pak Herman raut mukanya menunduk layaknya ditampar 1000 tangan. Sallallahu alaika ya habib Allah.